kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas operasi perusahaan dagang. Di sini ada gambar contoh-contoh perusahaan dagang ya. Ada di situ perusahaan yang menjual furniture, kemudian ada Alfamart dan perusahaan yang menjual alat-alat transportasi. Perusahaan dagang itu kan kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa merubah bentuk. Jadi dia hanya melakukan kegiatan membeli dan menjual. Boleh ditambah dengan kegiatan penyimpanan begitu ya, tapi dia tidak merubah bentuk. Sumber pendapatan utamanya adalah dari hasil penjualan. Nah, ini adalah akun-akun yang khusus muncul pada perusahaan dagang. Di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa perusahaan dagang dan perusahaan jasa memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya yaitu akun-akun yang muncul dalam perusahaan dagang. Ini ada contohnya di sini. Persediaan barang dagang itu akan kita catat di sisi debit. Penjualan akan kita catat pada sisi kredit. Di penjualan itu dia bisa saja muncul akun, retur penjualan dan pengurangan harga. Kita catat di sisi debit. Potongan penjualan kita catat di sisi debit. Kemudian ada muncul akun pembelian, kita catat di sisi debit. Turunannya dari akun pembelian itu boleh saja muncul retur pembelian dan pengurangan harga dan potongan pembelian. Keduanya kita catat di sisi kredit. Kemudian ada beban angkut, itu kita catat di sisi debit ya. Kalau beban kan biasanya memang muncul di sisi debit ya. Dan harga pokok penjualan. Nah, ini adalah akun-akun yang muncul dalam operasi perusahaan dagang. Dan akun-akun ini yang ada secara garis besar ini kan ada 5 akun ini. Harus kita pahami di mana dia akan kita catatkan. Langsung saja kita masuk ke syarat penjualan. Syarat penjualan ada 2 jenis, yaitu yang pertama istilahnya FOB shipping point atau free on board shipping point. Penjual mengirimkan barang sampai pada perusahaan pengiriman dan pembeli membayar biaya angkut. Nah, dapat dilihat di ilustrasi di gambar itu, seller akan mengantarkan barang sampai kepada angkutan atau perusahaan angkutannya begitu ya. Kemudian dari perusahaan angkutan akan dikirimkan ke pembeli. Jadi sampai di angkutan segala resiko dan biaya itu ditanggung oleh si pembeli. Di situ dia kalau yang free on board shipping point. Bedanya dengan yang kedua, free on board destination point, penjual mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan dan penjual yang membayar biaya angkut. Nah, di ilustrasi di gambar itu dapat kita lihat ya, seller akan mengangkut barang sampai ke buyer, ke pembeli. Artinya segala resiko dan biaya angkut itu ditanggung oleh si penjual. Jadi kalau di shipping point tadi yang menanggung resiko dan biaya angkut adalah pembeli. Kalau di FOB destination point yang menanggung biaya angkut dan segala resiko adalah si penjual. Kemudian di dalam perusahaan dagang kita mengenal istilah terminologi atau potongan harga. Potongan harga ini diberikan dalam kondisi tertentu. Artinya biasanya perusahaan dagang untuk meminimalisir kemungkinan tidak dibayarnya barang yang diperjualbelikan, karena biasanya di perusahaan dagang kan dia selain menerapkan sistem penjualan tunai, mereka juga berlaku sistem penjualan kredit. Maka untuk menambah daya tarik atau mendorong si pembeli ini membayar dengan lebih cepat kepada si penjual, biasanya penjual akan memberikan potongan harga. Ada kode yang dapat digunakan dalam terminologi ini. Yang pertama kita bisa ambil contoh 2/10 N/30. Artinya ketika nanti di transaksi muncul kode 2/10 N/30 ini, dia mendapatkan arti bahwa potongan akan diberikan 2% jika membayar dalam waktu 10 hari. Pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Contoh yang kedua, 3/10 N/30. Ini memiliki makna yang sama ya. 3/10 memiliki arti akan mendapatkan potongan 3% jika dibayar dalam tempo 10 hari. Jadi contoh gini, kita melakukan transaksi tanggal 1.
Kemudian penjualnya memberikan potongan 3/10 N per 30. Artinya dari sejak tanggal 1 kita hitung 10 hari kemudian, berarti 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tanggal 11 kita bayar, maksimal tanggal 11 ya. Sebelumnya juga boleh, nggak masalah. Pokoknya dalam tempo 10 hari kita akan dapat potongan 3% dari total transaksi. Tapi dengan pembayaran paling lama 30 hari setelah tanggal transaksi. Berarti kalau kita transaksi tanggal 1, 30 hari kemudian sudah harus kita lunasi. Kalau kita bayar 10 hari di awal dapat potongan. Kalau lewat 10 hari berarti tidak dapat potongan. Itu makanya ada istilahnya lagi di sini di selanjutnya N per 30. Pembayaran paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi paling lama 30 hari. Kalau seandainya ini dirubah, boleh aja, nggak masalah. Misalnya N per 60 berarti artinya tetap sama. Paling lambat 60 hari. Misalnya N per 30, N per 60, N per 90 itu artinya sama semua. Tergantung angkanya berapa di belakang gitu ya. Kalau N per 90 artinya paling lambat 90 hari. Kalau misalnya dibuatnya kodenya 5/10 N per 60, nah itu artinya juga sama. 5/10 menandakan potongan 5% dalam tempo 10 hari. Maksimal pembayarannya 60 hari gitu ya. Atau 10/10, 10% dalam tempo 10 hari begitu ya. Pokoknya dia memiliki makna yang sama tergantung angkanya berapa. Metode pencatatan persediaan barang dagang. Sistem perpetual. Mencatat secara terus-menerus penambahan atau pengurangan barang dagang dari hasil pembelian dan penjualan. Dia akan mencatat terus-menerus. Perusahaan mencatat harga pokok penjualan, cost of goods sold, setiap penjualan terjadi. Yang kedua adalah sistem persediaan periodik atau fisik. Nah, ini memiliki perbedaan. Tidak mencatat secara detail penambahan atau pengurangan barang dagang setiap pembelian atau penjualan barang dagang. Penentuan harga pokok dilakukan dengan perhitungan pada akhir periode akuntansi. Nah, perbedaannya terletak di situ ya. Jadi kalau di metode perpetual dia mencatat harga pokok, sementara kalau di metode periodik dia mencatat harga pokok tapi di akhir. Kalau di perpetual dia setiap terjadi transaksi penjualan, kalau ada harga pokok dia harus mencatat. Nanti akan kita bahas ini lebih lanjut ya. Nanti dengan contoh soal mungkin kalian bisa lebih mudah mengerti. Di sini ada contoh perhitungan HPP, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal barang dagang. Kita ambil contohnya misalnya persediaan awal barang dagangnya Rp100.000. Kemudian perusahaan melakukan pembelian barang dagang, pembelian bersihnya 800.000, maka total barang kita yang tersedia untuk dijual itu kan 900.000. Dari 100.000 ditambah 800.000 rupiah, kan gitu. 900.000 ini kita kurangkan persediaan akhir. Nah, dalam operasi perusahaan kan pasti biasanya perusahaan kan melakukan penjualan. Ternyata pada akhir periode dihitung persediaan yang ada di gudang tinggal 125.000 lagi. Berarti yang habis terjual 900.000 dikurangi 125.000, dapatlah 775.000. Itulah harga pokoknya. Itu dia cara menghitung harga pokok. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang melakukan pencatatan dengan perpetual dan periodik sistem. Biasanya perusahaan yang jenis barangnya sedikit, dia memilih untuk mencatat dengan perpetual sistem. Artinya dia mencatat secara terus-menerus gitu harga pokoknya. Ini contohnya ada di situ ya, ada perusahaan angkutan, misalnya perusahaan yang menjual mobil. Biasanya kan kalau mobil jenisnya, kalau showroom itu kan dia satu showroom ya satu jenis merek mobil gitu ya, jadi jenisnya nggak terlalu banyak. Atau furniture juga begitu kan, dia tidak terlalu banyak, mungkin ada kursi, lemari, tempat tidur, artinya masih dapat dihitung jumlah atau jenis barangnya begitu. Sementara kalau untuk yang perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang yang jenisnya sangat banyak, mereka biasanya pakai sistem periodik. Ini contohnya kayak Alfamart, kemudian ada Swalayan dan lain sebagainya, karena jenis barangnya kan banyak. Mie instan aja nanti ada berapa jenis, belum lagi minuman ada berapa jenis, belum lagi misalnya ada snacknya aja ada berapa jenis gitu ya. Jadi dimudahkan dengan periodik sistem daripada perpetual system, begitu dia. Oke.
Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.